Berarti segala sesuatu itu datang dari zat. Pada saat tubuh bergerak, datang dari hati. Pada saat hati bergerak memerintahkan tubuh, datang dari ruh. Pada saat ruh memerintahkan hati, ruh datang dari sir. Pada saat sir bergerak memerintahkan ruh, datang dari zat. Tuh, kembalilah kepada proyektor. Jadi itulah hakikat kun fayakun itu adalah bagaimana kau memandang bahwa segala apa yang ada ini sesungguhnya al-kaunu kulluhu zulmatun. Itu disebut kaon, dang. Yang ada di situ gunung, sawah, laut, orang disebut kaon. Makanya Syatoilah ingatkan al-akwanu dohiruha girotun. Kaon itu dohirnya tipuan. Maka apa yang kamu lihat itu sebenarnya tidak ada. Yang kamu kejar-kejar di situ sebenarnya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara dan beberapa negara, Australia, ya, Taiwan, India, Turki, Arab Saudi, sahabat-sahabat Riyadh, sahabat-sahabat Madinah, sahabat-sahabat Jeddah, ya, dan juga sahabat-sahabat di seluruh dunia dimanapun berada yang bisa tersambung karena dunia sekarang adalah begitu kecil disambungkan dengan teknologi, ya. Inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah adalah hari ini waktunya dibuka adalah sel obral, ya. Allah sedang memberikan kemudahan kepada setiap orang yang ingin kembali kepada Allah. Marilah kita di awal ini adalah senantiasa belajar untuk ridho, ya. Dan marilah kita menerima segalanya adalah dengan keridhaan, ya. Terima kasih, Pak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho bertuhankan Allah. Pertuhankan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Maka seluruh nabi dan rasul adalah misinya sama, mentauhidkan Allah. Maka sesungguhnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, kata Allah. Dan syirik adalah merupakan musuh Allah. Allah banyak dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, kata Allah, dosa makhluk sebanyak buih di lautan, sebanyak dedaunan, sebanyak pasir di muka bumi ini, sebanyak jumlah makhluk, bahkan kata Allah, aku ampuni semuanya, kecuali satu, dosa syirik. Maka para nabi dan rasul sejak Nabi Adam misinya satu. Ya. Bahkan diutusnya, ya, Allah tajalli, ya, dari awal. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Tajalli nur Muhammad. Ya. Maka inilah dari awal Allah adalah bukan untuk disembah. Karena
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah ay liya'rifun. Tetapi pada dasarnya ibadah adalah abada ya'budu ibadatan. Mengabdi pada Allah, bekerja pada Allah, menjadi karyawan Allah, menjadi wayang Allah. Tetapi banyak orang yang salah sangka menjadi karyawan Allah adalah orang yang apatis, tidak bekerja. Muncullah istilah adalah ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ya. Mu'tazilah orang yang punya percaya bahwa manusia punya kekuatan. Sementara Jabariyah orang yang percaya bahwa sesungguhnya bahwa dia hanya bersandar pada kekuatan Allah. Nah, yang dimaksud oleh sebagian teman bahwa orang yang fatalistik tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, itu disebut Jabariyah. Tetapi permasalahan Jabariyah adalah dia bersandar kepada Allah tapi dia ada. Itu illah, lillahnya itu lil illah. Dia melakukan sesuatu karena Allah, betul karena Allah. Tetapi dia ada. Inilah persoalan juga Jabariyah. Sementara Mu'tazilah lebih parah. Karena manusia punya daya kekuatan, dia bisa taat, ya. Manusia bisa maksiat. Itu adalah Mu'tazilah. Jadi kelompok-kelompok ini ada lagi yang Mujassimah. Misalnya Ibnu Taimiyah, ya, walaupun di penghujungnya Ibnu Taimiyah itu tobat. Itu adalah Mujassimah. Allah itu adalah, maka tadi pada saat dikatakan yadullahi fawqa aydihim, maka yad adalah tangan. Maka seolah-olah tangan Allah itu punya tangan. Innallaha sami'ul basir misalnya. Mereka Allah itu punya telinga. Allah itu punya mata. Tadi semua. Bahkan Ar-Rahmanu ala arsistawa itu Allah dianggap duduk di aras, di kursi. Sehingga punya anggapan bahwa Allah itu memiliki, ada pada ruang dan waktu. Punya isim makan, punya isim zaman. Tetapi ada yang disebut ahli sunnah wal jamaah, ada menggabungkan semuanya. Bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah. Nah disinilah sebenarnya konsep ibadah ya'budu ibadatan itu lebih ahli sunnah wal jamaah. Gabungkan dohiron wa batinan. Maka manusia yang sempurna adalah seperti baginda Nabi Muhammad. Manis syariatnya, indah hakikatnya. Arif ruhnya, tadi abid adalah jasadnya. Itulah baginda Nabi itu disebut bi'abdihi. Tidak disebut bi Muhammadin. Karena beliau menempatkan sebagai hamba. Tetapi beliau sebagai hamba bukan sebagai pemahaman Jabariyah. Yang artinya bahwa itulah maka ini sesungguhnya kata Abah, perjalanan hubungan antara abid dan ma'bud inilah sebetulnya ada istilah Qadariyah. Bukan Qadiriyah, Qadariyah. Ada lagi Mu'tazilah, Mujassimah. Tadi ada lagi macam-macam. Itu sebetulnya adalah manusia dalam belajar proses mengenali Tuhannya. Belajar proses mengenali ketersambungan antara abid wal ma'bud. Antara makhluk dan khalik. Ya. Maka itulah sebenarnya. Maka tadi yang pertanyaan sahabat Abah mengatakan, ayo jadilah merasakan wujud Allah setiap saat. Kamu bukan Jabariyah. Kamu bukan Mu'tazilah. Kamu bukan Mujassimah. Bahkan kamu juga bukan ahli sunnah wal jamaah dalam pandangan tadi. Walaupun sekarang banyak orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam itikadnya masih banyak Mu'tazilah. Itikadnya masih banyak Jabariyah. Tadi contohnya adalah menganggap, menyandarkan pada doa. Tadi semua. Orang yang punya anggapan bahwa doa bisa mengatur Allah, itu adalah dia termasuk kelompok Mu'tazilah. Tadi semua. Tetapi juga sama Jabariyah, tidak berdoa. Itu juga adalah Jabariyah. Tapi sebenarnya doa tetap dilakukan doa. Nah disinilah ahli sunnah wal jamaah harus difahami. Bekerja tetap bekerja, tapi yang bekerja Allah. Nah, disinilah penyatuan sebetulnya. Maka orang yang sudah mengerti penyatuan, dia akan hebat dohir batin. Dia akan sugih dohir batin. Dia akan soleh jasadnya, akan arif ruhnya.
Jadi bukan sebelah-sebelah. Maka sekarang ini banyak orang yang satu sisi syariat, tapi lupa hakikat. Seperti orang yang naik dari bawah ke atas, tapi takut pada langit. Tapi ada orang yang berhakikat. Dia bermain-main di langit, tapi turun takut sama cacing. Yang satu takut geludug. Belajar dari awal syariat, belajar di dunia, mondok ini semua, berhenti, nggak mau ma'rifat. Itu adalah orang syariat. Belajar dari bawah adalah bottom up, berangkat ke atas. Tetapi dia nggak melanjutkan perjalanan karena takut geludug. Wah, takut. Belajar tauhid takut. Nanti kenal Allah takut. Ya. Karena tadi mengenal Allah itu kalau bahasanya adalah bertemu adalah murtad, nggak bertemu kafir. Coba, terus mau gimana tuh? Kamu harus bertemu, tapi begitu bertemu murtad, gitu. Tapi kalau nggak ketemu kafir. Terus, nah ini karena inilah yang menjadikan satu orang itu di bawah nggak mau naik, yang di atas nggak mau turun sampai bawah, gitu. Padahal disinilah harus kita pahami antara konsep tanajul dan tarki. Karena disinilah karena pemahamannya belum menyatu sebetulnya. Padahal seandainya kamu sudah ngerti, kamu adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Sebetulnya kamu itu, kenapa orang itu takut ke bawah? Kan takut ngaku dirinya Allah. Makanya ada orang suka nuduh, jangan belajar ilmu hakikat, nanti jadi Allah. Gitu. Gitu. Ini salah. Karena Jabariyah, Mu'tazilah, semua, bahkan ahli sunnah wal jamaah yang dipahami sekarang, ahli sunnah wal jamaah rasa Jabariyah atau rasa Mu'tazilah, gitu kan tadi. Karena tadi, dianya ada masalahnya. Padahal tidak akan ada hulul dan itihad, wahdatul wujud, dan lain sebagainya, kalau udah nyatu, dohiron wabatinan. Maka kita harus mengerti sesungguhnya tubuh kita dipandang secara insan adalah hamba. Tubuh hamba. Sementara hati kita, asma Allah disebut cermin. Maka manusia itu memandang Allah tergantung cermin di kolbunya. Kalau seandainya gelas ini adalah jernih, maka kita akan mampu melihat Allah. Tidak ada penghalang. Warna air sama dengan warna gelas. Tapi kalau seandainya gelasnya adalah tidak jernih, maka kamu tidak akan bisa melihat. Nah, manusia yang tidak mampu melihat Allah itu seumpama gelas ini. Karena warna air dan gelasnya tidak mampu. Apa Bapak lihat ke dalamnya apa? Nah, inilah yang disebut kafir. Kafir itu tertutup melihat Allah. Ya. Jadi kafir itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Siapapun termasuk Islam. Tadi semua. Maka itulah baginda Nabi bersabda. Bahwa kata beliau bahwa sesungguhnya Yahudi nanti itu akan 71 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang satu itu? Nah inilah yang benar. Yang satu itulah yang benar. Baik dari kalangan Yahudi, baik dari kalangan Nasrani, baik dari kalangan Islam. Yang benar itulah yang mentauhidkan Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Itu ya. Itulah yang benar. Bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Bahkan kata Abah, bukan ahli sunnah wal jamaah, akuan mulut. Gitu. Kayak benar ahli sunnah wal jamaah, tapi pirok. Jasad di mana, ruh di mana. Gitu. Allah di mana, Muhammad di mana. Nah ini yang terjadi hari ini. Orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, Muhammadnya hanya satu, Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat. Gitu. Makanya bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal firqoh. Gitu kan sebetulnya. Maka hari inilah Islam terpuruk. Karena salah itikad. Jadi yang disebut hulul dan itihad oleh mereka itu karena mereka salah pandang. Seolah-olah dalam pemahaman hulul dan itihad itu kayak Allah butuh pada kita.
Gak mungkin katanya Allah menyatu dengan kita. Karena Allah tidak butuh kita. Emang siapa yang Allah butuh kita? Tadi semua. Karena kita ini adalah rahasia Allah. Kata Abah. Nah, kayak asbak ini. Kalau dipandang asbak kayu ini butuh pada kayu. Kayu butuh pada asbak kayu. Itu disebut itihad dan hulul. Berarti Allah, wujudnya Allah itu butuh kepada wujudnya makhluk. Enggak. Maka disinilah pandangan manusia dalam kitab Hikam. Antara Hikam dan kitab Tijan Ad-Darori beda. Syekh Nawawi Al-Bantani makhluk dalil adanya Allah. Asbak kayu dalil adanya kayu. Sementara yang benar pandangan yang sudah ma'rifat pada Allah. Allah dalil adanya makhluk. Inilah membedakan. Maka orang ahli sunnah wal jamaah sekarang berpandangan makhluk dalil adanya Allah. Ini bahaya. Karena makhluk itu panah. Pada saat panahnya makhluk itulah kenapa beda antara khalik dan makhluk. Khalik itu adalah bagian yang tetap. Diam. Maka dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Adapun makhluk itulah yang antara tagoyur. Dia berubah antara ada, tidak ada, hidup dan mati. Diadakan, dipergikan. Karena kita harus mengerti. Disitulah Allah ingin membedakan antara dia bako dan makhluknya itu fana. Tadi semua. Maka dibikin emang sengaja tagoyur, berubah terus. Tadi semua. Kenapa harus berubah terus? Supaya dia menemukan kesadaran. Sebenarnya di antara perubahan ini ada yang tidak berubah. Yaitu Allah. Allah lah selalu sang kehadiran, sang wujud. Maka itulah pada Allah ijtima, dohir, batin, awal, akhir. Pada makhluk, pada saat dia dohir, dia tidak batin. Gitu. Pada saat dia batin, dia tidak dohir. Pada saat dia akhir, dia bukan awal. Pada saat dia awal, dia bukan akhir. Nah, bagaimana kita dohir, batin, awal, akhir, ijtima, menyatu dengan Allah. Maka tadi bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, apalagi Mujassimah. Bukan apa namanya, hulul, bukan ittihad. Bukan ittisal, bukan infisal. Bukan mujawir dan bukan muqallid. Maaf, situ. Bukan menyatu, bersatu, tak berpadu. Atau misalnya ada seperti pasir dan air, atau seperti air dan kopi. Jangan punya anggapan kita ini dengan Allah seperti air dan kopi. Tadi semua. Atau pasir dan air. Nah disinilah. Maka Allah itu ruh. Allah itu tidak ada pada diri kita. Maka ruh itu satu. Dan ruh seluruh makhluk ini adalah hanya satu. Jadi manusia hidup itu pada ruh Muhammad semuanya. Maka awalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang Allah ciptakan itu nur Allah. Siapa nur Allah itu? Ya Allah. Nur itu dohirnya Allah. Allahu mubtada. Nurus samawat khobarnya. Yang disebut Muhammad. Maka tadi kata Abah. Allah itu seperti manis. Pada saat ingin dikenal dia menjadi gula. Berarti kalau begitu gula itu adalah dohirnya manis. Maka gula itulah yang disebut Muhammad. Sama seperti akang bercermin, dicermin. Maka yang berdiri di depan itu seumpama Allah, maka bayangannya Muhammad. Maka itulah seluruh isi alam ini disebut Muhammad. Bayangan Allah. Tadi semua. Ya. Tetapi antara disitulah nur kayak matahari, cahaya matahari, dan di penghujungnya adalah tadi. Maka Allah itu nur Muhammad itu, Allah itu seumpama kata Abah adalah proyektor. Semuanya datang dari situ. Tetapi proyektor itu memancar ke sana, ke layar, itu oleh nur Muhammad. Adapun bayangan di layar itu adalah Adam. Nah itu. Maka sebenar-benarnya yang ada di situ tuh ada nggak? Tidak ada. Karena segala apa yang ada di layar itu muncul dari proyek, dipancarkan oleh cahaya proyektor yang disebut Nur Muhammad, tetapi datang dari Allah. Itulah. Maka proyektor itu diam. Maka tadi itulah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Maka gambar yang di sana itu adalah sebetulnya adalah gambar yang tidak ada. Kalau yang lagi rame, lagi sedih film India, matikan di proyektor, gelaplah sudah layar itu.
Tadi semua. Maka tolong dipahami. Jadi kita ini adalah, kenapa menjadi repot pada saat kamu jadi main film merasa ada? Itu. Nah itu. Padahal ada yang diadakan. Wujud yang wujudkan. Maka kita harus mengerti. Pada saat kita melihat wujud diri dan di luar diri, kenyataannya kita ini sedang melihat wujud Allah pada diri dan luar diri. Itulah kenapa Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat dirimu. Afala tubsirun. Apa engkau nggak melihat siapa dirimu itu? Nah, kita ini adalah bayangan yang akhirnya repot. Maka itulah pada saat bayangan di film itu dia cari kerja, cari rezeki. Bayangan ngejar-ngejar bayangan. Nah, inilah yang repotnya. Maka sebenarnya disinilah seharusnya yang ngerubah layar itu bukan di layar itu, di sini, di Allah. Tadi semua. Ada tanzizi kodim, ada tahsul, maka ada rancangan Allah, ada kenyataan. Jadi yang di sana itu, yang di layar itu kehidupan ini kenyataan. Maka nanti kenyataan Allah di alam dunia ini manusia. Kenyataan Allah di alam akhirat juga manusia. Gitu. Makanya Nabi Muhammad waktu Mi'raj, kisahnya begitu sampai di pada Sidrah Al-Muntaha, kok nggak ada orang? Kok yang ada cuma saya? Ya karena kenyataan Allah itulah. Makanya awalnya juga. Maka itulah dalam Al-Quran tadi semua Allah berfirman sebetulnya udah hal ata alal insani hinum minadahri lam yakun syai'am madhkura. Yang dulu disebutkan ada masa kepada insan belum bisa disebut, belum disebut Allah, belum disebut apalagi Maman, Ujang, Heri, Yaya, Dadang, belum. Maka nanti ada perjanjian. Sebenarnya nama Dadang itu nama Allah. Nama Yaya itu Allah, nama Heri itu nama Allah. Maka tadi semua asma, nama di dunia ini, apapun itu, ada pada nama yang satu. Nama Allah. Tadi semua. Semua gerak yang ada di layar itu. Apapun makhluknya, di film ramai kan? Ombak sedang bergerak, angin sedang bertiup, pohon yang sedang berbunga, orang yang sedang nyangkul, ada yang lagi naik motor di layar film, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur. Itu geraknya dari proyektor sini semua. Tadi semua. Makanya la yughayyiru ma biqaumin itu kamu tidak akan bisa merubah dirimu. Hatta tuh yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kau merubah jiwamu. Maka disinilah kita harus mensucikan jiwa. Cuma kebanyakan manusia, ada manusia jasad, ada manusia jiwa, ada manusia ruh. Maka tadi jalan menuju Allah itu yang pertama disebut syirat. Syirat itu adalah yang kedua disebut torik, jalan juga. Yang ketiga disebut sabil. Jadi jalan si bayangan-bayangan makhluk-makhluk yang dicermin itu kembali kepada Tuhannya itu dengan syirat, artinya apa? Kembali dengan Tuhan. Maka syirat itu jalan mudah. Maka dikaitkan dengan mustaqim, lurus. Makanya syirat dari kata syaroto. Syaroto itu ketelan. Jadi kalau ada benda kecil ditelan nyemplung ke sini. Atau jalan tol. Jalan bebas hambatan. Itu syirat. Makanya ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kecuali jalan 4 orang itu an'amta alaihim. Siapa yang bisa kembali kepada Allah itu dari si syirat itu adalah para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin. 4. Itu aja. Makhluk itu hanya 4 aja. Syiratal ladzina an'amta alaihim itu. Sisanya masuk ke dalam jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tafsir Mulkiyah menyebutkan ghairil maghdub dan dolin itu Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir kayak Lataiful Isyarah, kayak tafsir ada Al-Jailani, siapapun baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun Islam yang tidak mampu melihat Allah adalah termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Semua Majusi bahkan. Nah inilah akhirnya manusia saling tuduh tadi.
Maka pada saat melihat wujudmu, inilah kenyataan wujud Allah. Maka tadi kenapa Abah ajarkan? Pada saat beras menjadi nasi kuning, beras menjadi nasi wuduk, beras menjadi singkong. Kan tadi Allah itu tajali. Ya kan tajali dari sini ke situ. Dibawa oleh nur, dinyatakan makhluk itu oleh Nur Muhammad. Mari katakan laolaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai cahaya proyektor, tidak ada gambar di layar itu. Begitu tuh bahasanya. Gunung paribasa dari Nur Muhammad. Segalanya yang kau pandang itu Nur Muhammad. Maka cara menghilangkan alam ini mudah. Bagaimana cara menghilangkan alam ini yang ada Allah? Pandang. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kembalikan tiap-tiap sesuatu kembalikan pada asalnya. Semua yang nampak kelihatan ini yang sebenarnya tidak ada itu datang sama. Semua gambar yang ada di layar itu sebenarnya tidak ada. Cuma karena saking terkadang bagi orang yang nonton film sampai bisa nangis. Nonton India nangis. Kenapa? Karena terasa real ada. Padahal tidak ada. Nah, bagaimana cara mengembalikan layar itu? Padamkan proyektor. Karena ini semua datang dari proyektor. Maka tadi, nasi kembalikan pada beras. Nasi wuduk. Sebenarnya tidak ada yang ada beras. Lontong. Sebenarnya tidak ada yang ada beras. Inilah yang disebut syuhudul kasroh fil wahdah. Melihat semua gerak, fiil, asma, sifat. Hanya satu zat. Maka disebut wahdaniyat fil af'al. Semua layar itu datang dari proyektor. Tidak ada gerak film layar itu yang tidak muncul dari proyektor. Adapun yang memancar ke situ disebut Nur Muhammad, semuanya datang dari Nurullah. Dari semua. Maka disebutlah di situ fiil, asma, sifat, tapi yang dari proyektornya zat. Berarti segala sesuatu itu datang dari zat. Pada saat tubuh bergerak, datang dari hati. Pada saat hati bergerak memerintahkan tubuh, datang dari ruh. Pada saat ruh memerintahkan hati, ruh datang dari sir. Pada saat sir bergerak memerintahkan ruh, datang dari zat. Tuh, kembalilah kepada proyektor. Jadi itulah hakikat kun fayakun itu adalah bagaimana kau memandang bahwa segala apa yang ada ini sesungguhnya al-kaunu kulluhu zulmatun. Itu disebut kaon, dang. Yang ada di situ gunung, sawah, laut, orang disebut kaon. Makanya Syatoilah ingatkan al-akwanu dohiruha girotun. Kaon itu dohirnya tipuan. Maka apa yang kamu lihat itu sebenarnya tidak ada. Yang kamu kejar-kejar di situ sebenarnya tidak ada. Kalau orang di film sini di gulungan, nah itu Nur Muhammad itu gulungan pita. Nur Muhammad itu gulungan pita. Tadi hakikat Allah itu gulungan pitanya dipancarkan oleh Nur Muhammad, cahaya yang memancar ke layar. Adapun layarnya ini disebut alam dunia, alam makhluk. Tadi semua. Dia itu ada yang diadakan. Wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Nah inilah yang disebutkan ilmu kesadaran. Kita harus mampu menyadari kehadiran Allah itu dari situ. Kalau tidak berarti kita ini akan menderita di situ. Karena al-akwanu dohiruha girrotun wabatinuha ibratun. Jadi apa maksudnya? Segala apa yang nampak di layar itu tipuan. Maka jangan terjebak di situ. Tadi semua. Adapun yang kita ajarkan riyadhah, saum 40 hari, ngabeti, mensucikan si jiwa supaya si jiwa sadar sebenar-benarnya dirinya itu bukan diri. Itulah kenapa man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Itulah Syatoilah juga katakan. Jadi kalau ada di bayangan itu sholat, sebetulnya yang sholat di layar itu apa yang di sini? Di proyektor. Tadi semua. Mana ada si wayang di situ melakukan sholat yang nggak muncul di proyektor. Jadi intinya seluruh makhluk itu di situ. Nah di sini suka ada sangkaan kepada Jawari, wah nanti miskin kalau begitu. Terserah Allah. Gitu.
Padahal ternyata di semua makhluk yang di bayangan itu, kembalikan hakikatnya kepada proyektor. Maka dia sesungguhnya, maka al-alamu mir'atu al-haq. Semua alam itu cerminan Allah al-haq. Tadi semua. Jadi kalau kamu ingin merubah nasibmu, bukan kamu melihat sesama makhluk. Kalau kamu ingin merubah ibadahmu sampai kepada Allah, bukan ibadah kamu. Maka disitulah kenapa di dalam sholat ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Inilah yang harus dipahami. Jadi mari kita lihat lebih dalam lagi. Jadi pada saat kita melihat diri dan di luar diri, sebetulnya adalah melihat kenyataan wujud Allah. Tapi pada saat beras sudah menjadi nasi, jangan ngaku-ngaku itu saja. Maka kenapa? Abdulu maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad misinya hanya satu, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah bukan ucapan si Jabariyah. Dia ngomong la ilaha illallah ikhlas karena Allah, tapi dia yang berucap. Bukan ucapan perbuatan si Jabariyah, dia sholat lillah, saya lakukan sana, tapi dia yang lakukan, itu juga bukan lillah. Apalagi si Mutajilah yang sholat gua. Nah, itu lebih parah lagi. Tadi harusnya kita ini adalah mazhar atau kenyataan. Kita makanya sami'na wa atona, antara gambar ini sadari. Maka setiap hari nggak ada jalan lain kepada kita adalah raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu aja. Kalau dalam bahasa doa kunut, walakal hamdu alama qadai. Udah. Maka tidak ada yang buruk di layar ini semua. Karena semuanya datang dari proyektor yang sama. Itulah sesungguhnya seluruh makhluk itu, mau ustadznya, kiainya, malingnya, semua sebetulnya sama rendah. Sama rendah. Akan tadi, al-aqwanu dohiru hagirrotun. Al-kaunu kulluhum, ada apa namanya, zulmatun. Al-kaunu, semua kaun itu semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Maka tadi, hidup kita yang dihidup. Jadi pada saat engkau melihat sesungguhnya, Tuhanlah yang sedang melihat lewat mata kita. Pahami? Ini yang harus disadari kehadiran Allah. Karena kalau kamu repot kamu. Makanya itulah Syekh Athaillah selalu ingatkan. Kata Abah, sering diulang-ulang oleh Abah. Karena ini perlu diulang-ulang karena manusia masih belum paham juga tentang hakikat itu. Sehingga dia sibuk dengan, yang pertama dia nggak percaya. Kanallahu ala syai'a ma'ah wahwal ana ala ma'ahlaikan. Dahulu proyektor itu ada sendiri dan sekarang pun tetap sendiri gitu. Ya proyektor tetap nggak berubah. Yang berubah kisah di film. Tergantung si proyektor mau memancarkan apa. Kan gitu. Makanya yang harus disadari oleh kita, bagaimana merasakan kehadiran Tuhan adalah rasakan bahwa sebenarnya yang ada hanya Tuhan, gitu kan. Makanya la ilaha illallah itu, maka tidak apa namanya yang disebut la ilaha illallah itu bagaimana kita meleburkan kepada proyektor. Maka dikatakan mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan Tuhan. Karena tadi yang gambar layar ini adalah disebut cermin. Sebenarnya di cermin itu hanya untuk memantulkan bayangan. Berarti sebenarnya bayangan itu ada nggak? Nggak ada. Pada saat Allah ingin bercermin, ada. Gitu. Pada saat Allah sedang tidak ingin bercermin, tidak ada. Pada saat Bapak ingin bercermin, kelihatan wajah Bapak. Pada saat Bapak sedang tidak ingin bercermin, ya tidak ada bayangannya. Orang tadi nggak ada kok. Nah, sekarang ini manusia tuh nggak ngerti sebenarnya yang ada kita ini cermin, bayangan. Maka kenapa dia gelisah, panik? Itulah kenapa dalam perjalanan kita disuruh mensucikan jiwa. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hei orang-orang yang di dalam layar, kamu tidak akan bisa merubah nasibmu. Karena apa yang kau di situ tuh muncul dari aku. Hatta yughayyiru ma, sucikan jiwamu, sebenarnya kamu tidak ada, akui tidak ada, maka ketidakadaan kamu adalah adanya aku. Tuh, disitulah antara yang makhluk di situ yang ditiupkan nafahtu mirruhi, Allah tiupkan sebagian di situ.
Apakah manusia itu sebagai jiwa, apakah sebagai ruh? Nah, kebanyakan manusia adalah bukan lagi jiwa dan ruh, tapi sebagai badan. Itu. Akhirnya badan tidak bisa merubah, karena badan ini bergerak kalau diperintahkan hati. Maka hati tidak bisa bergerak kalau hati ini kalau bukan diperintahkan oleh ruh. Tapi si hati di sini tergantung. Kalau di sini hatinya bersih, maka gerak tubuhnya akan baik. Maka kata Abah, yang digambar di situ nasib baiknya itu akibat daripada perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya itu muncul dari ucapan baiknya. Ucapan baiknya itu muncul dari pikiran baiknya. Pikiran baiknya itu datang dari dada, dari hati yang kolbun salim. Jadi kita akan sampai tuh kepada proyektornya. Jadi maka Abah tadi malam mengajarkan, kata Abah, penderitaan, kesusahan, hutang, kemiskinan, bodoh itu datang sebetulnya nasib buruk atau nasib baik yang datang dari sod. Maka tadi kaf, ha, ya, ain, sod. Disinilah kiblatnya sod. Dada. Maka dibelah dada. Disinilah tanamkan kalimat taqwa. Itu adalah kalimat la ilaha. Kalimatul ikhlas itu la ilaha. Kalimatul iman itu la ilaha. Kalimatul tauhid adalah la ilaha. Itulah penegasan. Penderitaan yang datang pada tubuh ini disebabkan di sini adalah belum mentauhidkan Allah. Terlalu banyak ilah. Itulah yang akhirnya kita lepot dan lelah tadi semua. Makanya mata waqafa matlabun anta tolibu birobika. Permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan dia. Karena yang sebenar-benarnya ada, yang wujud hanya Allah. Maka itulah Allah tiupkan nafahtu fihi miruhi. Al-mu'min nih, si makhluk yang gerak di situ. Dan al-mu'min Allah si proyektor. Sebetulnya ada alat untuk menyambungkan. Cuma sayang pada saat makhluk di situ tidak menggunakan al-mu'min ruhnya. Malah badannya. Akalnya. Nafsunya. Maka itulah kenapa kata Allah, aku tidak akan bisa merubah kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, kecuali kamu lepaskan aku empatmu. Lepaskan aku tigamu, biarkan aku duamu, karena aku duamu adalah ruhmu. Ruhmu itu bagian dari ruhku, supaya kamu tersambung dengan aku. Jadi bukan orang itu harus miskin di dunia ini, justru harus kaya. Tadi harus kaya, harus sukses, bahkan Allah nyuruh berkeliling seluruh dunia. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Itulah Tuhan Al-Qadir dalam surah Asyur, jannatul ma'wa buat tubuhnya. Dia merasakan indahnya Barcelona, dia merasakan indahnya Paris, merasakan indahnya Amsterdam, merasakan indahnya Melbourne, Sydney. Dia merasakan, nggak usah jauh-jauh dulu, atau Lombok, atau Bali, atau tadi semua. Makan tadi kata Abah, lamun can kemana-mana berarti iya, awak wajib balik di kadia. Karena tetap konsep Allah itu kamu tidak akan dikembalikan pada Allah kecuali kau telah sempurna kebahagiaan. Kau sehingga tidak ada lagi yang nggak, misalnya kayak Abah. Abah sudah nggak mau lagi sebenarnya. Maka Abah selalu ingin pulang. Bukan lagi Paris, bosen. Bukan lagi Barcelona, bosen. Bukan lagi Lombok, bukan lagi Bali, bukan lagi mana. Aku ingin engkaunya sekarang. Nah itu. Maka Abah sering berkatakan, dan itu hanya bisa terlontar mulut itu dengan yakin, karena yang lain nggak berani ngomong begitu. Dan itu tidak bisa diomongkan main-main, kecuali udah datang keyakinan dari bahwa tidak, oh ternyata setelah aku membuktikan berkeliling dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Begitu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi kata Abah, kalau kalian belum menikmati sempurna kenikmatan dunia ini, maka mati pun kata Abah. Karena kita masih ada sisi hawa nafsu. Itulah dalam kitab Daqaiqul Akbar. Bagaimana manusia berontak setelah kematian. Nah itu. Bahkan kenapa orang-orang yang ditabrak oleh truk di situ. Saya menyaksikan orang, saya tahu seseorang dulu. Udah ada 50 tahun yang lalu saya tiap lewat. Korinnya ada di situ. Itu menunjukkan nafsunya nempel di situ. Dia tidak mau. Karena dia mati dalam keadaan tidak ingin mati. Jadi orang yang tidak ridho mati. Maka tadi,
Jangan tertipu dengan hadis-hadis palsu. Orang yang tenggelam, orang yang dibunuh, tergantung dia ridho nggak dibunuh itu. Bahkan disinilah sebenarnya berlaku hukum kisos. Orang yang dibunuh akan balik membunuh. Karena manusia itu kan kembali. Hukum kisos itu berlaku. Orang yang menyakiti akan... Karena inilah konsekuensi bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa harus beres hak adami manusia dengan manusia. Maka itulah kata Abah, ayo kompromi. Bebaskan manusia. Saling doakan manusia. Maafkan manusia. Saling bebaskan. Karena dosa dengan Allah itu mudah. Yang susah itu dosa dengan... Karena Allah itu maha pengampun, manusia itu maha pendendam. Tadi. Ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi dosa yang besar itu yang sulit diampuni oleh Allah sendiri adalah dosa sesama hak Adam. Di semua. Dan kebanyakan dari kita terjebak di situ. Maka karma manusia yang balik lagi ke sini disebabkan karena ada ikatan. Maka kenapa surat Yunus ayat 30 hunalika, di tempat itu mereka akan mendapatkan balasan ya. Di dalam surat Yunus ayat 30 ya yang Abah sering bahas ya. Surat Yunus ayat 30 itu adalah bagaimana Allah menjelaskan adalah hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Kullu nafsin ma aslapat, Allah menyebut nafsun ya. Kullu nafsin ma aslapat, tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakannya dahulu. Tuh kan dahulu, berarti kehidupan kapan? Sebelum, ya, maka kata Abah hari ini adalah memori, catatan yang kita catatkan, yang dibawa kembali ke sini. Karena di memori masa lalu kita belum selesai. Hutang yang selesai belum selesai di kehidupan yang lama akan dibawa ke kehidupan berikutnya. Belum beres lagi di sini akan dibawa di kehidupan berikutnya. Itulah kenapa Rasul menyuruh kepada kita, lunasi hutangmu. Itulah pada saat orang sebelah kematian ada wakil dari keluarga. Kalau seandainya si mayit ini punya hutang kepada bapak-bapak semua, datanglah kami ahlinya. Dan hati-hati juga tentang waris. Kalau ada bapak sekalian punya tanah waris yang sulit dijual, bahkan sudah 20 tahun bapaknya meninggal, pastilah itu harta itu bukan waris. Tapi harta yang dipaksa oleh bapaknya dulu untuk ada. Padahal bukan dengan keridhaan Allah. Jadi yang disebut waris itu adalah apa yang datang dari Allah, bukan hasil istidraj. Maka jangan aneh, barangkali Abah jawab juga buat teman-teman yang dari Bandung, yang dari mana. Kenapa Abah? Padahal katanya kita harus membagikan waris ini adalah kalau bisa 40 hari. Karena ada keterangan waris yang belum dibagikan, ruh orang tuanya sebetulnya bukan ruh. Ruh itu tidak akan terhalang karena ruh itu milik Allah. Yang akan terjebak itu jiwa. Yang akan dihisab itu jiwa. Yang akan merasakan sakit itu jiwa. Cuma sakitnya si jiwa mengalami siksa kubur bukan di kuburan. Tapi di kehidupan yang akan datang. Nyangkul capek, berat, ngegarpu, bobolodog, kesang, keluar dari mata dari ini. Hasilnya tidak ada. Itu sebetulnya kalau Bapak saksikan, itulah siksa kubur dari kehidupan yang lalu. Maka Abah menyaksikan orang tua yang 87 tahun jualan coet, itulah siksa kubur. Abah menyaksikan dulu tetangga namanya Mang Anu, tiap hari ngegali pasir sampai meninggalnya di sungai. Sampai 87 tahun dia masih menggali pasir. Kakek-kakek dulu Mang Lemin di sini namanya. Itulah siksa kubur. Dari siksa kubur itu maka kata Abah, kalau di kuburan itu dibotin, tadi kasih ke Abah semua. Kalau begitu metodologinya berarti Tuhan itu punya maksud menciptakan makhluk. Kalau Tuhan itu berniat menciptakan surga dan neraka itu untuk menyiksa makhluk, berarti Tuhan itu adalah makhluk. Tuhan itu tidak berkepentingan. Semuanya disayangi, yang taat maupun maksiat. Adapun manusia akan tersiksa dengan dirinya, dengan perbuatannya sendiri. Inilah sebetulnya neraka itu kita yang menciptakan. Surga juga, maka hidup bahagia itu pilih. Silakan kamu mau surga, mau neraka. Kata Tuhan mungkin di bahasa lembut, wahai duhai makhlukku sayang. Karena bagi Tuhan itu cukup aku memberi hidup. Aku memberikan rata semuanya. Napas sama, penglihatan sama, telinga, basor sama, akal sama. Maka bagi Allah udah adil tuh. Adapun manusia menggunakan mata, telinga, mulut, hati. Tapi kan banyak manusia bermata tapi tak melihat. Itu. Bertelinga tapi tak mendengar.
berhati tapi tak merasa. Itu masalahnya. Akhirnya kita sendiri yang masuk ke dalam neraka sendiri. Bagi Allah senang saja kamu ke neraka. Wahai hambaku, kamu ini, aku sayang dengan dirimu. Jadi ingat sahabat, isi alam ini adalah diatur oleh hukum sunatu. Dan Allah menciptakan sekali kun fayakun. Dari mulai awal sampai akhir. Jadi nggak ada Allah itu diatur-atur ya Allah. Itulah makanya itu disebut mutajilah. Orang yang percaya dia dengan doanya bisa ngatur Allah itu mutajilah. Berarti Allah itu bisa dipengaruhi oleh permintaan kamu, itu mutajilah. Akan tadi bagi orang tasawuf tidak ada permintaan doa itu permintaan. Bahkan Syai'atullah mengatakan permintaan itu adalah menunjukkan kamu tidak percaya. Kalau gelas kaca ini minta, kalau dia udah ngerti Tuhannya ternyata kaca, sebenarnya bukan minta. Maka doa itu da'aya da'u itu hadirkan, sambungkan. Tadi seperti layar di film itu bukan si di kamar itu teriak-teriak ya Allah kepada proyektor, tetapi hadirkan. Tadi kan dia ditiupkan sebagian ruhku untuk kamu tersambung kepada proyektor. Tadi semua itu saja. Maka di sini kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakan dahulu, waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka sebenarnya. Wadalla, dan lenyaplah anhum makanu yaftarun, dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Jadi makhluk-makhluk yang ungked-ungkedan di situ merasa sholat tahajud sendiri, duha sendiri, begitu bersholat banaloh, lobar. Tapi dikir la, tapi dia yang dikir di situ. Itulah ketololan semua. Itulah buang-buang waktu karena dia nggak ngerti konsepnya. Jadi sekali lagi, pada saat engkau melihat wujudmu, lihatlah kenyataan wujud Allah. Pada saat engkau melihat sesungguhnya pada saat engkau melihat sesungguhnya Allah lah yang sedang melihat. Ingat itu. Maka disitulah konsep sifat 20, a'yan khorjiyah, a'yan sabitoh, wahdaniyat kan 15, satukan. Jaga yang bukan sifatmu, sifat Allah. Apa itu? Kidam, bako, mu'alafatulil hawadis, kiamuhu binab, siki, wahdaniyat. Barulah Allah itu wujud sifat nafsiyah. Ma'ani menjadi nyatu dengan maknawi, satukan dengan wahdaniyat jadi 15, ditambah sifat salbiyah yang 4, kidam, bako, mu'alafatulil hawadis, kiamuhu binab. Kalau sudah sampai berseberangan kita dengan dia, wujudlah Allah itu pada dirimu. Kalau ini bukan wujudku, ini bukan mataku, melihat itu bukan mataku, mendengar itu bukan telingaku, berarti kita sudah mengembalikan dari yang a'yan khorjiyah, a'yan sabitoh yang 15 tadi kepada sifat salbiyah untuk menolak. Sebenarnya ada itu bukan sifat kamu, gitu loh. Ada itu bukan sifat kamu. Melihat itu, kalau kamu yang ada berarti dia tidak akan wujud nanti. Paham nggak? Wujudnya Allah itu setelah kamu Adam. Maka tadi ada sifat salbiyah. Salbiyah itu adalah sifat Allah yang untuk menolak adanya sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Allah qadim, makhluk fana. Allah bako, makhluk fana. Allah qadim, makhluk muhaddas, baru. Maka untuk kembali menjadi wujud, kembalikan sifat Allah tadi yang qadim. Maka tadi, kenapa kita harus al-mutu qabla antamutu, supaya melebur pada sifat. Jangan sampai diadu. Kalau Allah itu wujud, kita wujud. Allah itu melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita inilah kegagalan kita manusia dalam beragama. Sehingga sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, hidupnya sia-sia. Tadi semua, ya. Jadi sekali lagi, pada saat engkau melihat wujudmu, sebenarnya engkau sedang melihat wujud Allah, tapi kamu bukan Allah. Jangan ngaku Allah, itu saja. Tapi merasakan wujud Allah tadi semua. Maka pandang tubuhmu sebagai fiilnya, pandang hatimu sebagai asma'nya, pandang ruhmu sebagai sifat, pandang sirmu sebagai zatnya. Muncullah syariat pada tubuhmu, tarekat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Habislah kamu, udah selesai. Baju sebagai afalnya, masuklah asmanya adalah kain. Kain masukkan lagi kepada benang sifatnya, kembalikan kepada kapas. Penyadaran si baju ini
aku sebenar-benarnya aku tidak ada. Itulah la ilaha. Tidak ada aku yang ada kapas, kata baju. Itulah la ilaha illallah. Nah sama menurut dia, la ilaha illallah. Bahwa tiada aku yang ada Allah. Nah disitulah kenapa Allah itu laisa kami selihi, karena tidak ada lagi yang lain selain Allah tadi semua. Jadi pada saat engkau melihat, sesungguhnya Allah sedang melihat dengan mata kita. Pada saat engkau mendengar, Allah sedang mendengar, adalah kalamnya sendiri, adalah pada telinga kita. Jadi dia mendengar dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri. Paham ya di situ ya. Maka yang sebenar-benarnya ada hanyalah wujud Allah dari semuanya. Dia sedang menyamar dalam wujud, rupa, dalam wujud, dalam rupa, dalam perbuatan, dalam nama. Nama dia menjadi nama yang banyak, tapi wahdaniyat fil asma. Sifat dia menyerupai, macam ada yang kotak, ada yang runcing, ada yang bulat, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang hijau, kuning, merah, biru, semua. Sesungguhnya semua sifat adalah miliknya semata. Ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang niup ke kiri ke kanan, ada yang lagi ini, ada api yang sedang panas, ada golok yang sedang tajam, ada ayam sedang loncat. Semuanya hanya memperlihatkan fi'il Allah. Wahdaniyat fil af'al. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi dia syariat adalah jalan, adapun tujuannya hakikat. Tapi tadi orang bersyariat kadang-kadang lupa pada hakikat. Orang berhakikat terkadang lupa pada syariat. Seharusnya adalah manis dan gula itu ada al-abid wal ma'bud wahid. Antara gelas kaca dan kaca ini wahid. Nah, gelas yang jabariyah, dia melaksanakan ibadah kepada si kaca tadi. Tapi dia yang melakukan, itu namanya jabariyah tadi semua. Tapi sebenar-benarnya gelas kaca ini kaca, maka sesungguhnya ibadah itu dia sedang menyembah dirinya sendiri. Pada saat si gelas kaca ini dikir, sebenarnya dia kaca sedang mengingat si kaca, dia mengingat dirinya sendiri. Pada saat si gelas kaca, si kaca ini ada bersyahadat, sebetulnya dia menyaksikan dirinya sendiri pada wujud Muhammad, yaitu gelas. Paham itu? Rasakan pada diri tadi semua. Jadi kata dua, kalau makom wahdatus syuhud melihat gelas kaca, tapi batin melihat kaca. Tapi kalau makom wahdatul wujud sudah hilang gelas kacanya tadi semua, atau makom musyahadah. Kalau makom gelas kaca wahdatul syuhud, makom muraqabah, melihat sifat sebenarnya melihat zat. Jadi melihat zat lewat itu yang disebut wahdatul syuhud. Tapi wahdatul wujud sudah tidak ada, sifat itu adalah zat. Al insanu syiri wa syiri sifati wa sifatila ghairi. Berarti sebenar-benarnya sifat adalah zat. Berarti sudah lebur gelas kacanya. Dia hanya melihat itulah yang disebut wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu bukan manusia. Hanya satu wujud Allah. Ingat itu. Hanya satu wujud Allah. Tidak ada wujud yang lain. Ya. Jadi itulah. Maka ibadah abada ya'budu ibadatan. Mengabdinya si gelas kaca sebagai hamba kepada kaca. Karena sebenarnya Tuhannya adalah kaca sendiri. Maka kaca tidak butuh gelas kaca. Tapi gelas kaca butuh pada kaca. Yang kodim adalah kaca, yang muhadas gelas kaca. Sebenarnya gelas kaca hanya untuk menunjukkan fiilnya si kaca. Asmanya si kaca. Kan tadi maka disebut gelas. Tadi fiilnya bentuknya kayak begini, ada telinganya. Padahal telinganya juga kaca. Ini juga kaca. Maka ternyata Allah yang batin itu tidak batin, karena batin itu pada saat kamu melihat Allah itu batin, nampak pula pada yang dohir. Jadi kalau Allah itu adalah awal, ternyata nampak juga di yang akhir. Itulah setelah engkau lebur, maka sebenarnya awal, akhir, dohir, batin itu ijtima satulah pada gelas ini. Awalnya kaca, akhirnya kaca, dohirnya kaca, batinnya kebaharti nggak? Benar gak itu ucapan? Awalnya kaca, akhirnya kaca. Batinnya kaca, dohirnya kaca. Itulah berarti kau sudah benar memandang ini.
Sebenar-benarnya Allah awal, akhir, dohir, batin pada seluruh alam ini. Kau lihat dohirnya, al-akwanu dohiroha girotu, maka tertipulah kau melihat kaca. Kaon yang nampak ini bukan ini. Maka tadi, kalau kau yang kau pandang gelas kaca, maka hilanglah di mata batinmu kaca. Maka disinilah yang harus dipahami, dirasakan. Maka tadi, pada saat kita melihat tubuh kita, sebetulnya tubuh kita ini disebut abid, hamba. Tapi hati kita disebut cermin untuk melihat Allah. Maka Allah itu tergantung, bisa dilihat, tergantung dari cermin hati. Maka tadi yang Abah bahas tadi malam, tadi semua ya. Jadi kalau seandainya, nah ini tadi yang contoh, satana baina ma yastadilu bihi aw yastadu alai al mustadillu bihi arafal haqq li ahlihi. Fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Jadi orang yang menjadikan gelas kaca dalil ada kaca karena dia belum mengenal kepada kaca. Jadi dalil ulama yang mengatakan makhluk dalil adanya Allah itu ulama yang belum sempurna penglihatannya. Tapi maka dikatakan oleh Syai'illah tadi dikatakan adalah ada wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih. Sedangkan pendalilan bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena belum sampai kepada Allah. Si gelas kaca belum menyadari sebetulnya inna rabbaka atau binas, sebetulnya hanya kacalah Tuhan dia. Karena itulah kita kenapa disebut Tuhan tempat bersandar. Maka tadi, maka tidak mungkin gelas kaca ini ada tanpa adanya berarti yang kodim kaca, yang muhadas gelas, tapi sebenarnya gelas kaca juga adalah kaca. Nah, disinilah permainan Tuhan yang luar biasa. Tadi dia bercanda. Kamu terlihat al-akwanu dohiroha girotun. Kalau kamu melihat gelas kacanya, kamu nggak melihat aku, katanya gitu. Tadi al-akwanu dohiroha girotun wa batinuha, batinnya si gelas kaca ini adalah ibroh, pelajaran. Coba. Gini aja latihan, maka kata Abah, kullu syai'in babun ilallah, apapun Abah bisa pakai. Sebenarnya Allah semua. Tadi, bahkan Al-Quran semuanya. Tadi semua. Ini asbak ini Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid itu adalah gelas. Karena tapak buatan Adakah gelas ini tanpa perbuatan tangan? Nggak ada. Berarti sebenarnya ini juga Al-Quranul Karim. Adakah gelas kaca ini, tangan ini orang yang membuat gelas kaca ini bisa membuat tanpa penglihatan? Berarti sebenarnya yang membuat Al-Quranul Hakim. Tapi bisakah mata memerintahkan tangan untuk membuat gelas kaca ini tanpa hidupnya yang membuat gelas ini? Berarti Al-Quranul, berarti sebenarnya yang membuat gelas kaca ini Allah tuh. Asbak. Adakah ini disebut Al-Quranul Majid? Adakah asbak ini? Kalau nggak ada dari tangan yang membuat tangan ini, itu disebut Al-Quranul Karim itu tangan orang yang membuat Al-Quranul Majid. Tapi tangannya bisa membuat Al-Quranul Majid, apapun, meja, buku, tanpa penglihatan Al-Quranul Hakim. Hakimlah hukum yang menentukan, oh ini harus begini, begitu, kan indah tuh, Jibril ya. Tapi bisakah mata memerintahkan tangan untuk membuat asbak ini tanpa hidupnya orang yang membuatnya? Berarti sesungguhnya dalang itu cuma hidup satu. Yang membuat mobil hidup. Yang maling hidup. Yang nangkap hidup. Yang beri ke sawah hidup. Yang lupa hidup juga. Nah, yang ngongkong hidup. Tuh, makanya orang yang ngerti pada hidup Allah, walaupun dalam perbuatan buruk kayak Robi Hadawiyah Jablay, jadi wali kembali pada Allah. Fudail bin Iyad rampok sampai pada Allah. Karena pada dasarnya bukan masalah ketaatan kamu. Perbuatan si gelas kaca ini taat atau maksiat. Nah, inilah yang tadi saya. Mujabariyah, Mutajilah, Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Sebenarnya itulah yang disebut khairihi wasyarihi minallah. Alus dan goreng Allah. Maka manusia yang terjebak Ya'juj wa Ma'juj tadi. Bagus, baik dan salah dan benar, maka belum beres. Pasti ujung-ujungnya di Dajjal. Karena hanya melihat benar menurut pandangan nafsunya.
Sholat kayak benar buta nafsunya. Padahal itu selama kamu yang sholat, maksiat di hadapan Allah. Paham nggak? Ah tadi. Makanya ini semua dongeng. Yang layar itu ada rampoknya, ada malingnya. Datangnya dari proyektor bukan? Iya. Apakah yang rampok di situ dia bergerak sini ngerampok itu? Ah, di situ dia nggak mau ngerampok. Dan di layarnya padahal disuruh ngerampok. Bisa nggak ngerampok di situ? Nah, inilah ketololan manusia dalam bertauhid. Itulah yang disebut wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat. Akhirnya muncullah semuanya datang dari titik yang sama. Orang yang mampu memandang titik yang sama, mau taat maupun maksiat, karena orang taat maksiat itu nggak ada. Yang ada orang yang diberi hidayah dan tidak diberi, itu saja. Yang sedang diberi paham, yang sedang ditutup. Orang yang ketutup tapi sadar sesungguhnya aku tidak bisa berdaya, dia lebih sadar daripada orang yang terbuka, tapi dia yang terbuka itu dirinya. Maka itulah di mata dalang itu bukan masalah kamu ini sholat di masjid atau sedang rampok. Tadi, maaf. Sadar, maka disebut sadar. Sadar bahwa sebenarnya yang ada hanya itulah la ilaha, itulah ilaha illallah. Ini ngomongnya la ilaha illallah. Tapi tadi, makanya la ilaha. Ngapain mas? Warung supaya ramai. Wah itu la ilaha illallah, nggak sadar itu. Itu la ilaha illallah mabuk itu. Terima kasih mas. La ilaha illallah, la ilaha, mudah-mudahan semua saya bisa wusul pada, mana ada orang bisa wusul pada Allah kecuali oleh Allah. Maka tadi penyandaran kepada manusia, kepada benda apapun tadi semua, maka kita butuh wasilah untuk sampai itu, sampai di gerbang tori. Setelah itu jadilah aroda murid Allah, masuk ke alam hakikat, masuk ke alam rasa. Maka setiap orang akan punya rasa berbeda. Rasulullah tidak pernah menjadikan dirinya seorang guru kepada sahabatnya. Karena dia tidak ingin menjadi penghalang. Kenapa? Istilah guru dan murid itu sebenarnya tidak ada. Yang ada murid. Aroda. Aroda itu murid. Maka tadi muridnya Rasulullah disebut sahabat. Maka sekian banyak sahabat, torikotnya beda-beda semua. Ada rasa muncul pada Ali, jadilah dikir jahar. Disebut Qadiri. Hari ini yang disebut torikot Qadi, datangnya dari Ali. Bunyinya, loh. Benar. Ada lagi Abu Bakar. Karena diajarkan, ditalkinkan waktu dia ada di gua, sementara Abu Jahal di depan, maka dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat. Tapi tidak diajarkan dikir jahar atau ketangkap sama Abu Jahal di luar. Maka kata Allah, ya Abu Bakar, kata Muhammad, la tahjan innallah ma'ana. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat, membuat aku tenang. Maka tadi, tekukan lidahmu, sebutkan nama Allah di hatimu. Atau menyebutkan Abu Bakar itu di berek. Nah disitulah kita harus mengerti. Setiap murid itu punya rasa berbeda. Maka jangan kamu anggapan kalau sudah mursyid, udah nyantol beres. Itu torikot begitu. Karena mereka memandang seolah-olah si murid itu ditarik oleh guru. Dalam torikot tidak ada. Nabi Muhammad pun mendorong. Kenapa? Dari sekian sahabat Rasul itu rasanya beda. Muncullah Qadiriyah, muncullah Naksabandiyah, muncullah Wahidiyah, Satariyah, Bilal bin Rabah Ahadiyah, Hokmaliyah. Artinya apa? Rasul sebagai mursyid akan mendorong muridnya sesuai dengan rasa yang ditemukan masing. Setiap wirid dari setiap orang akan menghasilkan warid yang berbeda-beda. Paham itu? Ini kan di tekian udah yang penting nyantol Abah Anom seperti kereta. Abah Anom nyampe. Aduh, itu pemahaman taman kanak-kanak. Hari semua. Karena sebetulnya makanya ada murid, murad bih. Nggak ada istilah guru sebetulnya. Karena guru itu murid itu dari muridullah. Jadi mursyid itu hanya menyambungkan seseorang itu menjadi muridullah. Bahkan Rasulullah juga tidak pernah merasa jadi guru, tapi cukup beliau menjadikan sahabat muridul. Buktinya sahabatnya sudah jadi muridullah, dia menemukan cara, gaya, dan juga rasa yang berbeda dalam berjalan menuju Allah yang disebutkan torikoh. Ali dengan dikir kencang. Abu Bakar dengan diam. Kemudian
Bilal dengan tadi ya ahad, ahad, ya ahad, 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 ahad. Bagaimana ahad itu? Rasakan Abu Bakar Bilal itu antara Muhammad dan Ahmad. Jadilah A, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu. Jadi Bilal itu pada saat ditimpa oleh batu dia ngomong ahad, 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 ahad. Itu hebat. Maka muncullah thariqat ahad, ahadiyah. Inilah orang-orang sekarang. Jadi Abah Anom nyantol semua. Ya kayak Abah Anom ngageret orang. Itu ketololan dalam berpaham. Hadis semua. Jadi guru itu di belakang. Guru syariat. Iya kalau guru syariat. Kan sholat itu harus sama. Oke, takbir begini ya. Mau udah naik mankiba ini. Menaruh tangan boleh di sini. Itu guru syariat. Guru syariat. Maka wudhunya sama. Nggak ada. Cuci kaki dulu. Tetap guru syariat itu sama. Karena guru syariat itu menarik dari guru hakikat dari belakang. Maka di pintu gerbang itu guru hakikat mursyid itu memberikan kartu tol. Silakan kamu berjalan, hei aroda. Irodah kamu pada irodah Allah, bukan irodahku, kata guru mursyid. Maka tadi mursyid on itu ngaku mursyid. Maka itulah yang akan mencelakakan murid. Makanya kojornya yang ngaku-ngaku mursyid itu susah. Pasti matinya lama. Karena dia telah menyumbat perjalanan ruhani muridnya di tenggorokannya sendiri. Maka guru itu Rasulullah tidak pernah menganggap bahwa muridnya itu adalah. Adapun murid menganggap Rasulullah mursyid, itu urusan murid. Ingat itu. Cara murid untuk melihat Allah lewat mursyid. Tapi mursyid tidak boleh merasa sebagai siapapun yang merasa jadi mursyid, batalah mursyidnya itu. Pahami. Karena begitu mursyidnya yang ada, Allah tidak ada. Itu masalah. Maka tadi Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Muhammad udah nyantol aja Nabi Muhammad beres semua, berarti 4-5 sahabat itu thariqatnya satu dong. Tapi kenapa beda-beda? Karena tadi setiap manusia dadang resep peda merah, ini sepat, ini asin jamrong. Rasa dunia aja beda. Dadang kermikir dulu enak goreng tahu nih, kata dia. Goreng tempe kayaknya enak. Kata si udah, ceplok telur enak. Tuh, setiap orang itu punya rasa yang berbeda. Tidak mungkin, karena ini ilmu hakikat, ilmu rasa. Dipaksa setiap orang punya rasa yang itulah kebodohan orang dalam bertorikot sekarang. Termasuk pemahaman di TKN. Karena tadi ada orang berkata, nyantol saja. Nanti kamu digeret. Kalau kamu nggak percaya, pasti hatimu gelisah hari ini. Pasti juga miskin, ekonomi susah. Itu menunjukkan bahwa kamu ini sedang tidak didorong, karena kamu diem. Inilah yang kebodohan. Jadi tidak ada bahasa. Maka tadi sisi thariqat itu disebut ada pada sisi murid. Murid itu maka murid, murad bih. Ada aroda, maka irodah. Nah, adapun posisi guru di belakang. Silakan, hei, kata Rasulullah, hei, Ali mau cara apa? Aku pakai zikir jahar. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ilallah wa asaliha wa abdoliha. Maka kata Nabi, abdolu dikri fa'lam annahu la ilah. Maka Rasulullah ngasih Ali itu zikir jahar. Karena Ali, bukan Rasulullah yang nyuruh. Ali lah yang minta. Ingat itu. Jadi dalam thariqat itu, riyadoh itu bukan guru yang nyuruh. Maka Abah tidak pernah nyuruh. Silakan kamu mau riyadoh, mana yang kamu lakukan, kata Abah kemarin kan. Karena kamu tahu, masa kata Abah, kamu goreng singkong ya. Di hati kamu ingin goreng kentang. Abah hanya meridhoi apa yang kamu arahkan rasa kamu masing. Karena tidak akan pernah kalian itu memuncak jika tidak sesuai dengan rasa masing. Masa akan muncul rasa terpaksa. Itulah harus ngerti ilmu rasa. Ilmu rasa itu berbeda-beda. Datang lagi Abu Bakar pada saat di Gua Hiro. Ya Rasulullah, takut Abu Bakar itu. Ya Rasulullah, aduh aku ini tegang, takut. Berikan aku satu kalimat. Maka Allah, datanglah Jibril seolah-olah. Ya Abu Bakar, sebutkan nama Allah di hati. Tuh, kan beda. Abu Bakar karakternya, waridnya itu dengan diam. Ali karakternya yang sangat agresif dengan la ilaha. Tapi lain lagi Umar dengan Sataria. Misalnya adalah bagaimana Umar itu dikirnya nggak seperti Ali dan Abu Bakar.
Tadi semua. Tapi beliau setiap subuh sholat itu satariyah itu 1000. Ada yang 3000. Tapi subuh doang. Gitu. Ya biarin. Semuanya juga punya rasa. Nasi ada yang diliwet, ada yang digoreng, ada bikin nasi kuning, ada bikin nasi putih. Terserah kamu. Sing penting jadi apapun kamu sadarilah sebenarnya semuanya hanya itu doang sebenarnya. Bukan ribut memerebutkan. Kodiriyoh, noksobandiyuh. Bukan. Mau air itu apapun merek airnya. Mau Ades, Aqua, Lay Mineral. Coba Wan, tumpahkan tau cing teh. Kucing kalau lagi birahi itu parah dari perempuan. Tadi semua. Abah lewat aja langsung dia nungging. Astagfirullahaladzim. Itulah. Nah itu maka. Itu ya Pak. Jadi ayolah. Jadi merasakan kehadiran Tuhan setiap saat itu adalah. Sebetulnya masih banyak yang akan Abah bahas. Tapi tadi ya. Maka yang apa namanya dikatakan di sini adalah Abah menulis barusan sedikit. Pada saat kamu dzikir dia sedang mengingatkan dirinya lewat dirimu. Karena kamu adalah kenyataannya Baya. Jadi kalau kita dzikir itu bukan kita ingat Allah. Dia sedang mengingat dirinya lewat kita. Ingat itu. Pada saat kamu sholat dia sedang menyembah dirinya lewat dirimu. Makanya kenapa di dalam surat Yasin adalah wa anni buduni hada siratil mustaqim. Aku menyembah diriku sendiri. Tadi semua ya. Jalan menuju Allah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kamu dan seluruh alam ini tidak ada, yang ada hanya aku dan hanya aku. Itulah makna la ilaha illallah. Cintai aku dengan melenyapkan dirimu, lenyaplah egomu. Itu tulisan Abah ini. Puisi tadi Abah bikin puisi. Kalau kamu mencintaiku, aku akan tajalli pada dirimu. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu ana dia. Jadi kalau ingin Allah tajalli pada kita, lenyapkan dirimu. Tadi makanya katakan adalah sekarang setelah kamu fana, karam, musnah, maka yang ada hanya aku. Sekarang aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu, aku berkuasa dan berhendak dengan kuasa dan kehendakmu. Itulah kun fayakun. Dia yang meminta kepada dalam keadaan keyakinan dia. Sekarang kamu bisa melihatku dengan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Karena kita melihat Allah dengan mata Allah. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sekarang kamu tidak akan bisa melihat kecuali kamu mati. Nah itulah tujuan kita al-mutu. Ya. Jadi karena hanya aku yang melihat diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa menyembah diriku sendiri. Karena hanya aku yang bisa berjalan menujuku. Hanya aku yang tahu aku. Akulah sang maha wujud. Tadi semua. Akulah sang surga. Tidak ada yang memberi manfaat dan madorot selain aku. Nah itulah. Dalam itikadmu itu berkata begitu. Maka dia ada pada dirimu. Tajalli. Setelah kamu tidak. Inilah tujuan kita bertorikot. Tadi semua ya. Maka dijelaskan lagi oleh Abah dalam puisiku. Semua bisu tanpa kalamku. Dan tidak ada yang bisa berkata kecuali kalam Allah. Semua gelap tanpa cahayaku. Semua lapar tanpa aku beri makan. Semua. Berarti yang ngasih makan siapa? Yang gosok gigi? Yang nyebokin? Yang pakai baju? Si hidup itulah. Coba bagaimana? Wallah, sahabat, kalau sudah mengerti, kamu nangis. Pakai baju, Allahu Akbar. Tiap hari diurus oleh Allah. Dan biasakan hadirkan. Maka dia akan. Maka pelan-pelan kamu akan sirna. Yang ada dia. Maka disitulah kamu bukan kamu. Maka tidak ada mujizat itu. Adalah Allah pada seseorang yang disebut Nabi. Tidak ada karomah itu. Kecuali Allah pada seseorang disebut kekasih Allah. Tidak ada maunat itu. Kecuali Allah. Tidak ada khosyat itu. Kecuali Allah. Inilah ya. Nah inilah ya. Iya. Lepaskan wujud bahimiyahmu, subu'iyahmu, dan syaitoniahmu. Itu saja. Supaya kamu hidup abadi bersamaku. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Temukan aku pada alamatku. Ya. Aku tidak di Ka'bah. Aku tidak di langit ketujuh. Aku tidak di semua samudra. Kamulah alamatku. Ya.
Kurang apa berita yang kukatakan? Aku maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana dekatnya? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itulah ya, syariatmu adalah syariatku, thariqatmu adalah thariqatku. Hakikatmu adalah hakikatku, ma'rifatku adalah ma'rifat. Mengenal diriku sendiri, ya. Selama kamu adalah kamu adalah sainganku. Kamu adalah musuhku. Kamu adalah lawanku. Nah, disinilah sahabat, ya. Maka kembalikan syariat pada syariat. Yang bersyariat itu Allah. Syariatnya Allah, thariqatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya juga Allah. Awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Tadi semua. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.